Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung atau Kampus Hijau Bangka Belitung. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia dari kelas Perbankan Syariah 5C. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang public relation untuk memenuhi tugas atau ujian tengah semester mata kuliah public relation. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian humas, tujuan humas, tugas humas, prinsip humas, manfaat humas, contoh humas, dan peranan humas. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian humas. Humas merupakan salah satu bagian dari organisasi yang berfungsi untuk melakukan interaksi, hubungan, dan kerjasama dengan masyarakat yang terkait dengan organisasi tersebut. Humas ialah singkatan dari hubungan masyarakat atau dalam bahasa Inggris disebut dengan public relation, yang mempertahankan reputasi, citra, dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan publik. Tugas humas: pertama, menyebarluaskan informasi tentang suatu gagasan atau ide agar diketahui maksud atau tujuannya dan manfaatnya oleh berbagai pihak di masyarakat. Yang kedua, mempersiapkan bahan-bahan yang up to date mengenai sesuatu yang akan dikomunikasikan pemimpin pada masyarakat atau pihak-pihak tertentu dalam kegiatan pidato, wawancara, menyajikan ceramah, pemasaran, seminar, dan lain-lain. Bahan tersebut bahkan dapat berbentuk konsep atau makalah yang sebelumnya telah dibaca dan diketahui isinya oleh pemimpin. Yang ketiga, memberikan kejelasan tentang informasi yang telah disampaikan administrator atau pemimpin pada masyarakat atau pihak-pihak yang terkait. Yang keempat, menyusun dan mengembangkan rencana yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat atau public service yang disampaikan pada administrator atau para pemimpin untuk mendapatkan persetujuan. Prinsip humas: pertama, hubungan masyarakat bekerja atas dasar fakta bukan fiksi. Yang kedua, humas ialah sebuah pelayanan sosial, bukan pelayanan yang bersifat personal. Yang ketiga, humas harus merealisasikan program kegiatan untuk mencari dukungan masyarakat atas kebijaksanaan dan program lembaga yang diwakilinya. Yang keempat, humas tidak boleh melakukan penipuan ataupun membohongi media massa. Yang kelima, humas harus menjadi komunikator yang efektif dalam arti sebenarnya. Yang keenam, humas haruslah berlandaskan kegiatannya kepada penelitian ilmiah di bidang pendapat umum. Yang ketujuh, harus dapat bekerja sama dengan para ahli bidang lain. Yang kedelapan, humas berkewajiban menjelaskan program tentang krisis yang dialami lembaga yang diwakilinya. Adapun manfaat humas: yang pertama, manajemen krisis. Semua organisasi pasti pernah mengalami masa krisis sehingga dibutuhkan adanya persiapan dalam mengatasinya. Divisi humas akan bermanfaat sebagai tim manajemen krisis dalam organisasi yang berhubungan dengan masyarakat. Yang kedua, penerbitan desktop. Manfaat humas sebagai penerbitan desktop sangat penting pada sebuah organisasi, dan organisasi zaman sekarang lebih memang membutuhkan operator komputer yang berdedikasi ketimbang editing konvensional. Yang ketiga, identitas perusahaan. Tetap humas bertugas menciptakan identitas perusahaan. Tugas ini sangat penting karena menyangkut semua aspek organisasi secara keseluruhan dan merupakan bagian paling penting dari semua jenis komunikasi dalam organisasi. Yang keempat, hubungan parlemen. Beberapa organisasi membutuhkan humas yang berhubungan dengan pemerintah, parlemen, dan birokrat di instansi pemerintah. Yang kelima, public relation finansial. Organisasi juga membutuhkan konsultan humas yang khusus beraktivitas pada bidang keuangan dan operasional bisnis sebuah perusahaan. Aktivitas tersebut dilakukan untuk mendukung rencana perusahaan klien agar turut serta di bursa saham atau memberikan dukungan saat membuat laporan keuangan tahunan. Contoh humas: yang pertama, humas media cetak. Seperti disebutkan sebelumnya, divisi humas itu berada dengan divisi pemasaran. Namun seringkali humas melakukan kegiatan promosi bila ada perusahaan dalam perusahaan atau peluncuran layanan dan produk baru. Humas ini bertugas untuk berkomunikasi secara instan dengan media cetak. Humas media cetak disusun sedemikian rupa dan dilaksanakan dengan press release ke berbagai media cetak. Yang kedua, humas media audio visual. Hampir sama dengan
humas media cetak, namun bentuk informasi yang disampaikan ke publik terkait organisasi adalah melalui televisi dan radio. Yang ketiga ada humas media online. Penyebaran informasi dalam bentuk teks dan video bisa dilakukan secara online. Biasanya dilakukan dengan cara membuat konten berisi kata kunci tertentu mengenai produk dan selanjutnya mempublish konten tersebut ke blog atau website. Dengan upaya tertentu maka konten tersebut akan tampil di mesin pencari misalnya Google. Dengan begitu akan lebih banyak orang mengetahui tentang perusahaan dan produk yang dipubliskan. Adapun peranan humas, yang pertama sebagai expert Petersburg Communication. Ini yang unik, PR dianggap sebagai expert yang kerap memberikan masukan untuk perusahaan. Ini berkaitan dengan pengertian humas yang berperan sebagai jembatan informasi antara perusahaan dan konsumen. Yang kedua ada fasilitator. Humas atau PR berfungsi dalam setiap manajemen. Mereka berperan sebagai fasilitator dan selalu ada bahkan masa krisis perusahaan muncul. Bahkan divisi humas akan menjadi leader dalam permasalahan yang dihadapi perusahaan di lingkungan dan masyarakat. Yang ketiga ada communication facilitator. Humas ini menjadi fasilitator atau jembatan komunikasi antara konsumen, masyarakat, dan perusahaan. Tak heran mereka juga menjadi penengahnya. Keempat ada technical communication. Petugas humas adalah pelaksana teknis komunikasi yang bertugas sebagai penyedia layanan. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh bidang kehumasan dalam menciptakan opini publik. Antaranya yang pertama ada tekanan, di mana memberikan pengaruh baik secara individu karena memiliki kewibawaan. Yang kedua membeli atau buying. Kegiatan ini sama seperti membeli amplop atau sebuah opini publik. Ini diperlukan dalam rapat pemegang saham perusahaan untuk menjaga citra perusahaan. Yang terakhir bujukan atau persuasif. Tindakan persuasif adalah hal yang paling tepat untuk membentuk opini publik. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada mengenai humas. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, syailillah, 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 baldatul awliya, baldatul awliya, syailillah, 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 bijahi ba'alawi, bijahi ba'alawi, syailillah, syailillah, syailillah.